Charles Darwin pernah berkata, bukan yang terkuat atau yang paling cerdaslah yang akan bertahan, melainkan mereka yang paling mampu beradaptasi. Dalam dunia kedokteran, banyak orang yang berpikir bahwa pemenang sebenarnya adalah siapa yang paling cepat mencapai garis finish atau siapa yang paling jenius di kelas. Namun menurut saya pemenang sebenarnya adalah siapa yang paling mampu bertahan dan beradaptasi di dinamika kehidupan kedokteran. Lalu pertanyaannya sekarang, how I lived 2,200 days in medical school? Hello, my name is Hiskia Ayu Tias. I am the first year of medical student from Airlangga University. Hari ini saya akan bercerita bagaimana strategi saya untuk bertahan dan berjuang dalam 2.200 hari ke depan sebagai mahasiswa kedokteran. Enjoy! Sebagai mahasiswa kedokteran yang harus bersaing dengan ribuan mahasiswa kedokteran di luar sana, I think I need a strategi bagaimana caranya agar saya mampu bertahan hingga nanti meraih gelar dokter. Saya menyadari bahwa hidup saya bukan hanya tentang belajar, tapi juga tentang bagaimana saya bisa bekerja sama, tetap bahagia, dan memanajemen stres sehari-hari dengan baik. Dengan sistem blok yang terkadang sangat cepat untuk dijalankan, terkadang hanya satu matkul hanya 1 bulan dengan 2 minggu materi dan 2 minggu ujian, terkadang saya merasa lelah atau burnout. Lalu disinilah peran faktor eksternal menjadi sangat penting untuk membuat saya kembali semangat. Saya akan melakukan hobi seperti mendengarkan musik, memasak, karena it's make me happy dan itu membuat saya lega. Ketika lelah, saya juga akan keluar bersama teman, mencari makanan enak, melakukan hobi, tidur, olahraga, traveling, atau bahkan menelepon keluarga. Merekalah yang membuat saya tetap fokus, bahagia, dan juga merasa dihargai. Karena kita hanya manusia, bukan mesin. Wajar jika kita merasa lelah, tapi bukan berarti karena kita lelah, kita harus menyerah di titik itu juga. Tarik nafas sebentar, karena semua hal tidak harus selesai di hari itu juga. Setiap hal sudah memiliki porsi waktu masing-masing untuk selesai. Di dunia kedokteran, saya sadar bahwa saya tidak sendiri. Ada teman, keluarga, dosen, hingga tenaga kependidikan. Saya punya hak untuk meminta pertolongan kepada mereka dan saya juga bisa bercerita kepada mereka. Jadi saya merasa bahwa saya nggak harus menanggung semuanya sendiri. Lalu biasanya saya juga menyempatkan untuk istirahat karena istirahat bukan berarti tanda kita lemah. Itu adalah cara menghargai diri sendiri agar bisa melangkah jauh lebih baik di esok harinya. Berdoa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjadi kekuatan saya. Tanpanya saya tidak akan berada di titik ini sekarang. Lalu kunci lainnya untuk dapat bertahan yaitu memahami dan mencintai diri sendiri terlebih dahulu. Karena dengan kedua hal tersebut, saya akan bisa memahami dan mencintai orang lain ke depannya dengan baik. Untuk bisa melewati 2.200 hari ke depan, saya menyadari bahwa saya membutuhkan strategi belajar yang cerdas dan struktur melalui pendekatan SMART. Secara spesifik, sebagai pembelajar auditori visual, saya mengombinasikan pendengaran melalui penjelasan dosen dan visualisasi PPT agar materi benar-benar melekat. Dengan cara saya memprioritaskan topik tersulit terlebih dahulu, serta dengan ini saya menerapkan Feynman Method karena saya suka menjelaskan apa yang sudah saya pahami ke teman-teman dan aktif recall melalui bank soal untuk memastikan pemahaman saya bukan sekedar hafalan. Progres ini pun bersifat measurable, di mana saya menggunakan aplikasi belajar dan flashcard untuk memantau memori serta skor latihan saya sebagai bukti nyata bahwa pemahaman saya tidak lagi zero atau kosong, sebagai tolak ukur sejauh mana saya memahami materi tersebut. Agar target saya tetap achievable dan realistis di tengah padatnya jadwal, saya selalu melakukan belajar mandiri sebelum masuk ke diskusi kelompok. Saya jujur suka diskusi kelompok karena dalam diskusi kelompok saya juga harus berkontribusi aktif dalam membangun clinical reasoning bersama teman-teman. Saya sadar bahwa diskusi kelompok juga membantu saya untuk mengurangi miskonsepsi dan juga saya menggunakan trik untuk membagi materi blok yang sangat luas menjadi unit-unit kecil. Dan juga saya tidak memaksa menguasai satu buku dalam semalam atau SKS, tetapi saya konsisten menyelesaikan beberapa subtopik setiap harinya. Strategi ini sangat relevan dengan kebutuhan sistem blok yang tepat, di mana saya aktif mencari literatur klinis dan juga langsung mengulang materi setelah kuliah karena saya sadar bahwa di kedokteran itu saya tidak bisa belajar mendadak. Dengan mencari jurnal, itu membantu saya untuk lebih paham.
Lalu yang terakhir yang bersifat time bound, saya mengelola waktu secara disiplin menggunakan kalender digital untuk merencanakan jadwal harian, menyeimbangkan waktu belajar intensif dengan waktu istirahat, makan, berorganisasi, dan tetap bisa main dengan keluarga demi menjaga mental saya serta menghindari burnout dalam perjalanan panjang ini. Setelah ujian berlangsung, terkadang hasilnya tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Rasanya lelah, sedih, bahkan kecewa. Namun di titik itulah saya akan berhenti sejenak untuk melakukan refleksi diri. Saya mulai bertanya kepada diri sendiri, apa yang sudah saya pahami, di mana letak kesalahan belajar sebelumnya yang saya hadapi, dan juga strategi apa yang harus saya perbaiki agar bisa lebih baik di blok berikutnya. Ketika merasa lelah, saya akan menengok ke belakang dan mengingat, why did I choose this major? Kenapa saya bertahan? Karena sebelum memulai 2200 hari ke depan, saya sudah mempertimbangkan banyak hal dan mempertimbangkan resikonya. This is my dream, this is my responsibility, dan this is my major. Dengan kekuatan itulah saya selalu tetap semangat dan bertahan. Karena saya yakin bahwa setiap proses atau usaha yang saya lakukan hasilnya tidak akan sia-sia. Dan juga saya yakin bahwa setiap mimpi yang besar membutuhkan usaha kecil yang rutin di setiap harinya. For all medical students out there, let's keep our spirit high and stay resilient. Let's keep moving forward together to achieve what we have dreamed of for so long. We can do this. Thank you.